محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai fadlul ilmi bi asma'illahi ta'ala wa sifatihi, keutamaan ilmu tentang asma wa sifat, tapi bagian ketiga. Bagian kedua sama, bagian pertama sama. Keutamaan ilmu tentang asma wa sifat, tapi isinya berbeda. Saya bacakan. Innal ilma bi asma'illahi wa sifatihi, sesungguhnya ilmu tentang asma wa sifat, nama-nama dan sifat Allah, itu ilmun mubarakun, ilmu yang penuh dengan berkah. Ingat, ilmu itu ada yang besar sekali berkahnya, ada yang sedang-sedang saja, ada yang sedikit, ada yang tidak mengandung berkah. Ya. Ada orang hafal 10 atau 15 juz ayat Al-Quran, kan luar biasa. Hafal ratusan hadis, kan luar biasa. Tapi dengar azan cuek, masih ngelayanin pembeli, masih ngobrol sana kemari, masih asyik main game misalnya, masih asyik bekerja, padahal dengar azan. Ini kira-kira ilmu yang tidak berkah. Dia tahu ada yang kelaparan, nggak tergerak hatinya. Dia tahu saudaranya sampai ngutang-ngutang untuk bayar SPP anaknya, nggak tergerak hatinya. Padahal hafalannya banyak, berjus-jus. Hafal hadisnya banyak. Ini bisa dikatakan ilmu yang tidak berkah, karena ilmu itu tidak berhenti di ilmu. Ilmu itu selanjutnya diamalkan. Jangan seperti orang apa? Orang Yahudi. Yahudi itu ilmu diapain? Dikumpulkan, dikoleksi. Mengkoleksi ilmu, dia bangga, bisa tahu begini, tahu begitu, bangga. Tapi tidak untuk diamalkan. Sampai dengan bangganya, salah seorang dari mereka mengatakan, coba tanyakan ke Muhammad tentang ruh. Kalau dia jawab, roh itu begini, berarti dia bukan Nabi. Tapi kalau dia diam saja, nggak mau jawab, berarti dia Nabi. Itu kan luar biasa. Bisa tahu segitunya kan luar biasa. Tapi bangsa kera, bangsa babi, al-maktubi alaihim, terkutuk, terlaknat, padahal ilmunya luar biasa. Kenapa tidak diamalkan? Kecuali yang mendatangkan manfaat di dunia. Kalau ilmu itu mendatangkan manfaat dunia, diamalkan. Berapa banyak Yahudi hari ini yang sedang mengamalkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Kenapa? Karena ada manfaatnya, bermanfaat di dunia. Karena mereka percaya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan Muhammad bohong, Muhammad pendusta, Muhammad tukang sihir. Itu cuman mulutnya. Hatinya nggak bisa bohong. Emang hati nggak bisa bohong. Mana ada di antara kita yang bisa bohong dengan hati? Hati pasti jujur. Yang bisa bohong itu apa? Mulut.
tulisan, mata bisa pura-pura nangis atau pura-pura tertawa, bisa. Hati tidak bisa. Ya, hati pasti jujur. Maka ada sabda Nabi, istafti qalbak, mintalah fatwa kepada hatimu, tanyakan kepada hatimu, karena hatimu pasti jujur, nggak mungkin bohong. Ya. Nah, cuman sabda Nabi ini hanya berlaku untuk hal-hal yang ghairu mahdhah. Ini pantas apa tidak? Uang kayak begini diterima, pantas apa tidak? Ya, saya makan berdua sama dia, makan malam, ya, pantas apa tidak? Hati pasti bisa jawab. Ya, jujur. Adapun mahdhah tentu nggak bisa. Ya, Qiyamul Lail itu 11 rakaat apa 12 rakaat, tentu hati nggak bisa jawab. Jumrah itu dilempar apa dicium, Hajar Aswad itu dicium apa dilempar, tentu hati nggak bisa jawab. Karena itu ibadah mahdhah. Yang hati bisa jawab adalah yang ghairu mahdhah. Ya. Saya sudah digaji 10 juta di perusahaan ini tiap bulan, kerjaan saya begini, apalagi itu instansi pemerintah, ya, saya pegawai negeri misalnya. Tiba-tiba saya dapat hadiah dari orang kaya karena kerjaan saya itu yang sudah digaji 10 juta itu. Saya dapat hadiah 20 juta, saya dapat hadiah lagi 50 juta, saya dapat hadiah lagi 100 juta. Tanyakan kepada hati, nggak mungkin bohong. Pasti dengan jujur hati akan mengatakan nggak pantas, nggak boleh. Karena kan sudah digaji, kerjanya sudah digaji, kecuali belum. Ya, nyari sendiri. Kathirul awaidi ghazirul fawaidi wa mutanawwi'uth thamari wal athar. Faidah-faidahnya banyak sekali, keutamaannya banyak sekali, buahnya, asarnya banyak sekali. Kenapa? Karena ilmu ini sangat besar berkahnya, jadi mengandung banyak manfaat. Maka pantas Allah sediakan waktu 13 tahun. 13 tahun. Selama 13 tahun itu belum ada wudu, belum ada tayamum, azan, qomat, sholat, puasa, zakat, haji, jihad, belum ada. Ngapain 13 tahun pertama itu? Ini tauhid. Salah satu tauhid terbesar, asma was sifat, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Maka keberkahan yang menimpa para sahabat ini luar biasa, karena didasari oleh pondasi yang sangat kuat. Seperti waktu itu kita bahas, ya. Cuman bilang haram, najis, perbuatan setan, langsung ditumpahkan. Yeah. Satu ayat padahal. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Wahai Nabi, sampaikan kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan kaum muslimat, pakai jilbab, tutup aurat. Langsung hordeng-hordeng seperti ini dibuka, dipakai untuk menutupi aurat. Tadinya masih boleh wanita muslimah kelihatan rambutnya, mungkin lehernya, ya, pakaian-pakaian ya masih sopan, ya, tetapi belum menutup rambut, leher, telinga. Langsung dibuka, ya.
dan begitu seterusnya. Diawali dengan pondasi yang sangat kuat tauhid, wabil khusus asma was sifat. Asarnya luar biasa, buahnya luar biasa, terlihat pada diri sahabat. Dan sampai hari ini saya yakin antum bisa membedakan jamaah pengajian yang asal ngaji nggak jauh dari fikih, akhlak, gitu ya, dengan jamaah pengajian yang membahas tentang tauhid, akidah. Hasilnya berbeda, sangat berbeda. Bukan hanya di zaman Nabi, termasuk hari ini. Maka kita melihat contoh-contoh seperti tadi kan, dengar azan, cuek-cuek saja. Ada yang perlu dibantu, dia tidak tergerak untuk membantu. Ada waktu luang, ya, mestinya untuk zikir, melembutkan hati, dia pakai untuk sesuatu yang sia-sia. Salah satunya itu, ngajinya bahas apa? Wa yatajalla lana fadlu hadzal ilmi wa 'azimu naf'ihi min khilali umurin 'adidatin. Kita bisa tahu keutamaan ilmu ini, betapa ilmu ini manfaatnya besar sekali. Kita bisa tahu dengan beberapa sebab, dengan beberapa alasan. Nampak di sini ya. Beliau sampaikan 1, 2, 7, 8. Mari kita lihat yang pertama. Apa yang menyebabkan ilmu ini menjadi luar biasa? Ilmu ini menjadi sangat utama, jauh lebih utama, lebih besar dari sholat, puasa, zakat, haji, jihad. Mari kita lihat. Tentu antum tahu tentang tauhid dulu ya. Ini kan tauhid dan lebih fokus. Tauhid kan ada berapa kemarin? Tauhid ada berapa? 3. Rububiyah, kemudian uluhiyah, kemudian asma wa sifat. Ini khusus asma wa sifat. Di mana untuk rububiyah Abu Jahal Abu Lahab saja benar. Untuk uluhiyah ya jelas Abu Jahal Abu Lahab salah. Makanya Abu Jahal Abu Lahab kekal di neraka selama-lamanya. Untuk rububiyah Abu Jahal Abu Lahab benar. Dan Al-Quran menjadi saksi. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Muhammad, jika engkau tanyakan kepada mereka, yang dimaksud Abu Jahal Abu Lahab, siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi, siapa yang menurunkan hujan, siapa yang memberikan rezeki, siapa yang menghidupkan, mematikan, la yaquluna Allah, mereka pasti menjawab Allah. Mereka ini siapa? Abu Jahal Abu Lahab, orang-orang kafir Quraisy. Betul, betul di sini betul. Jadi Abu Jahal Abu Lahab itu bertauhid, tauhid rububiyah. Apakah bisa menyelamatkan mereka dari kekekalan di neraka? Tidak, karena masih ada 2 lagi. Yang kedua uluhiyah. Kita fokus ke asma was sifat ya. Tentu pembahasan rububiyah dan uluhiyah disinggung juga di sini, tapi fokus ke asma wa sifat. Yang pertama yang menyebabkan ilmu ini menjadi luar biasa, anna hadzal ilma asyraful ulumi. Sungguh ilmu ini, ilmu
asma wa sifat ini adalah semulia-mulia ilmu yang paling utama. Wa afdaluha wa a'laha makanatan wa arfa'uha manzilatan. Yang paling tinggi, yang paling mulia, yang paling besar. Adakah yang lebih besar lagi? Tidak ada. Jadi ilmu tentang salat, ilmu tentang saum, ilmu tentang jihad yang luar biasa keutamaannya kalah oleh ini. Apalagi sekedar ilmu dagang, ilmu komputer, ilmu otomotif, ilmu kedokteran, ya tentu gak ada apa-apanya. Ya. Dunia itu apa? Kata Nabi, masih ingat? Ad-dunya mal'unatun. Dunia itu seluruh isinya apa kata Nabi? Mal'un. Apa mal'un? Terkutuk, terlaknat. Wa ma fiha, dan semua isi dunia ini. Jadi dunia yang kita lihat setiap hari ini, yang sedang kita saksikan, yang sedang kita geluti, yang begitu semangatnya kita terjun ke dunia ini, mungkin dagang, mungkin beternak, mungkin ini itu, begitu semangatnya kita, itu mal'un, terkutuk, terlaknat. Kecuali satu, aliman, kecuali orang yang berilmu. Gitu. Orang yang berilmu tidak terkutuk, tidak terlaknat. Kira-kira ilmu apa? Ilmu apa? Ya jelas bukan ilmu dunia. Orang dunianya ya terkutuk, terlaknat. Masa ilmu dunia? Tentu ilmu akhirat. Ilmu tentang wudu, ilmu tentang tayamum, ilmu yang gak ada manfaat di dunia, ya kan? Wudu, tayamum, azan, qomat, ruku, sujud, apa manfaatnya? Gak ada. Gak ada manfaatnya itu di dunia. Manfaatnya nanti setelah mati. Oleh karena itu haram bagi kita ngincar manfaat itu. Ya. Saya mau ajarin kamu sholat asal 300.000. Ya, ini nggak boleh. Kan jadi dunia itu. Ya. Saya mau ajarin Anda manasik haji yang benar, tapi 500.000. Kalau enggak, saya enggak mau. Ya. Jadi tercela itu. Karena manfaatnya nanti di akhirat. Setelah kita mati, pahala itu tidak bisa dinikmati sekarang ini. Sama dengan dosa. Ada yang sudah merasakan pahitnya dosa? Belum. Ya. Kemarin antum main judi, sekarang biasa-biasa aja. Tadi malam ada yang berzina, sekarang biasa-biasa saja. Tadi pagi ngomongin orang, sekarang biasa-biasa saja. Belum terasa. Pahitnya dosa, pedihnya dosa itu belum terasa. Nanti di akhirat. Ya. Maka orang yang selalu membahas pahala, dosa, pahala, ada pahalanya apa enggak ini ya, ini dosa apa enggak ya, luar biasa. Luar biasa, dipuji oleh Allah. Kenapa? Karena dia mau memikirkan apa yang telah Allah ucapkan. Allah senang sekali. Kalau antum punya anak TK atau SD lah ya, tetapi melakukan sesuatu untuk masa depan yang dia nggak tahu nih, ya, dia nggak tahu insinyur itu apa, dokter itu apa, ya kan? Tapi dia persiapkan dari SD itu, belajar. Tentu antum salut, antum sayang, antum senang. Ya. Allah Rabbul Alamin walahul mathalul a'la. Ya. Allah senang, Allah cinta kepada orang yang dalam segala hal nanya, ini dapat ada pahalanya enggak ini? Ini dosa apa enggak nih? Walaupun dia untung besar,
Uang 100 juta dia serahkan, nanti akan dikembalikan. Entah setahun, entah 2 tahun, entah 3 tahun. Sebelum dikembalikan, dia berhak tanah si fulan itu, dia berhak sewa-sewakan. Duit utuh. Nanti villa atau sawah dikembalikan setelah uang 100 juta dikembalikan. Tentu senang sekali ya. Orang uang akan kembali. Dan dia berharap barangkali nanti kembalinya 10 tahun aja, 15 tahun aja, karena dia menikmati sawahnya itu, ladangnya itu, vilanya itu, ya. Tapi dia selalu nanya, ini boleh apa tidak? Ini boleh apa tidak? Ini halal apa haram? Jawabnya, halal apa haram? Haram. Haram. Karena ketika kita mengeluarkan 100 juta dengan perjanjian nanti dikembalikan 100 juta, namanya apa? Namanya kan utang piutang, ya kan? Hutang kan? Kita punya piutang kan? Kita berikan 100 juta, nanti setahun lagi atau 2 tahun lagi atau 5 tahun lagi dia kembalikan lagi ke kita 100 juta. Namanya apa? Utang piutang. Kita punya piutang. Apa kata Nabi? Mengambil manfaat, dapat keuntungan dari sebuah piutang namanya adalah riba. Bahkan ainur riba, inti dari riba itu di situ. Mendapatkan manfaat, mendapatkan keuntungan dari piutang. Karena dalam Islam, ketika kita meminjamkan uang, mau 1000, mau 1.000.000, mau 1.000.000.000, niatnya cuma satu, nolong. Maka tidak boleh mengambil manfaat, mengambil keuntungan, kecuali tanpa perjanjian di awal, dan itu kehendak yang punya hutang, boleh. Makasih ya, sudah dipinjemin 1 juta, nih saya balikin 1 juta ya setelah 2 bulan ya. Sebagai tanda terima kasih saya, nih saya tambah 200. Boleh kan? Boleh. Kan tanpa perjanjian di awal. Dan itu maunya yang punya utang. Ya. Adapun dengan perjanjian di awal, walaupun mau sama mau, suka sama suka ya. Kalau nggak mau sama mau ya nggak mungkin terjadi lah. Pasti mau sama mau. Sama dengan zina, mau sama mau. Apakah kemudian menjadi halal? Tidak. Ya. Nah, ini contoh betapa orang-orang mulia itu kalau ada apa-apa selalu nanti ada pahalanya nggak di akhirat, ada dosanya nggak nanti di akhirat. Itulah muslim, itulah mukmin. Beda dengan orang-orang kafir, nggak dibahas itu pahala dosa. Yang penting 5 tahun lagi berapa nih keuntungan, 10 tahun lagi berapa nih keuntungan. Bahkan dengan sabarnya, itu balik modal itu 20 tahun, 30 tahun dengan sabarnya. Yang penting dunia. Kalau akhirat nggak ada sabar-sabarnya ya. Sementara banyak dari kita justru mendapatkan akhirat setelah seminggu, setelah 3 minggu dia ketemu akhirat, mati kan sudah meninggalkan dunia, nggak sadar dia. Sementara yang dia tanda tangani, yang dia canangkan, yang dia cita-citakan 30 tahun yang akan datang, 25 tahun yang akan datang, 2 minggu kemudian mati. 2 minggu kemudian dia ketemu dengan pahala, ketemu dengan dosa ya. Keuntungan masih jauh, 30 tahun lagi. Sementara usia mereka ada yang 60, ada yang 65, ada yang 70, bahkan ada yang 80 tahun masih tanda tangan tentang kontrak-kontrak dunia. Itulah manusia, itulah orang yang sudah ditutup mati hatinya oleh Allah. Bahkan antum masih ingat orang seperti ini ketika di neraka
nangis-nangis. Nangis-nangis, ya Allah, mohon dikembalikan lagi ke dunia. Kalau Engkau kembalikan kami ke dunia, kami akan menyembah Engkau, ya Allah. Kami tidak akan berbuat maksiat, ya Allah. Apa kata Allah? Lau ruddu la'adu limanuhu anhu. Seandainya Allah kabulkan mereka, kembalikan lagi ke dunia, maka mereka akan kafir lagi, akan musyrik lagi, limanuhu anhu, kembali kepada apa yang Allah larang untuk mereka, berzina lagi, minum khamr lagi, berjudi lagi, padahal sudah disiksa di neraka. Masa Allah nggak tahu? Masa Allah bohong? Masa Allah salah perhitungan? Ya, nggak mungkin Allah salah. Ini luar biasa, ya. Sebaliknya para nabi, para rasul, orang-orang saleh, wali-wali Allah, cuman dengar namanya surga, neraka, cuman dengar pahala, cuman dengar sirat, mizan, sudah ketakutan, sudah menjadikan mereka menjauhkan diri dari dosa sejauh-jauhnya. Itulah orang-orang saleh, diawali oleh para nabi, para rasul, para sahabat. Wa syaraful ilmi min syarafi ma'lumihi. Keutamaan ilmu itu tergantung dengan keutamaan yang diilmui itu apa. Ya. Ilmu tentang cara mencium hajar aswad. Besarkah? Ya jelas besar. Ya. Ilmu tentang tawaf. Besar? Ya lebih besar lagi. Karena mencium hajar aswad tidak wajib, tawaf wajib. Tawaf ifadah kan wajib. Rukun tawaf haji kan. Ilmu tentang wukuf di Arafah. Besar? Lebih besar lagi. Nggak sah. Kalau haji sampai tidak wukuf di Arafah, tidak sah. Terbesar ini. Gitu. Maka Arafah mana kita harus tahu. Ngapain aja kita di Arafah, jam berapa kita di Arafah, tanggal berapa, wajib kita tahu. Kalau nggak tahu, ya nggak sah haji kita. Ya. Ilmu tentang saum lebih besar lagi. Ilmu tentang sholat lebih besar lagi. Ya. Karena sholat besar, ilmu tentang sholat lebih besar lagi. Nah, kira-kira ilmu terbesar ilmu tentang apa? Ilmu terbesar ilmu tentang zat yang maha besar, zat yang maha agung, zat yang maha tinggi, Allah Rabbul Alamin. Ilmu apa ini? Ilmu asma wa sifat. Membahas, mempelajari tentang zat yang maha besar. Maka ini ilmu terbesar. Adakah yang menandingi? Gak ada. Gak ada. Ya. Maka orang tahu tentang asma wa sifat, tidak tahu tentang sholat, nggak bisa sholat, masih ada harapan surga. Walaupun tentu besar sekali dosanya, dia nggak sholat, nggak tahu tentang sholat, tapi dia tahu tentang asma wa sifat. Allah itu begini-begini dia tahu dan dia yakini. Allah itu begini-begini dia tahu dan dia yakini. Maka orang seperti ini ada harapan masuk surga. Nah, sekarang dibalik. Ilmu tentang sholat luar biasa. Dari takbir sampai salam dia tahu persis bagaimana yang disunahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ilmu tentang saumnya juga, tentang zakatnya, tentang hajinya. Tapi dia nggak tahu apa-apa tentang Allah, atau salah faham terhadap Allah. Dikiranya Allah itu marah kalau kita taubat berkali-kali.
misalnya, misalnya kita taubat sekali ini, habis itu kita zina lagi, minum khamr lagi, berjudi lagi, udah begitu taubat lagi, Allah marah katanya, nggak mau terima katanya, Allah murka dengan orang yang salah faham seperti ini. Mana ada Allah marah ketika kita bertaubat, walaupun taubat kita itu taubat yang ke-5 kali, ke-10 kali, bahkan ke-100 kali, perasaan Allah sama. Apa? Senang. Kan kemarin, pembahasan kemarin itu ya. Kalau kita tentu tidak, jangan samakan Allah dengan kita. Kita udah gak senang lagi, malah sebel, minta maaf lagi, minta maaf lagi, minta maaf lagi dengan kesalahan yang sama, dia lagi, sebel kita. Allah tidak. Allah terus senang ketika ada hamba yang bertaubat, walaupun taubatnya yang kesekian kali dengan kesalahan yang sama. Inilah Allah Rabbuna Jalla wa'ala. ولا أشرف وأفضل من العلم بالله وأسمائه وصفاته الواردة في كتابه العزيز وسنة رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. Gak ada ilmu yang lebih mulia dari ini, ilmu yang lebih baik, ilmu yang lebih utama dari ilmu tentang Allah, tentang nama-nama Allah, tentang sifat-sifat Allah. Tapi awas, jangan keluar dari Al-Quran dan Sunnah. Seperti sebagian saudara kita, Allah itu mempunyai sifatnya 20. Nah, ini kan keluar dari Al-Quran dan Sunnah. Mana? Surat apa, ayat berapa? Hadis riwayat siapa yang menyatakan Allah sifatnya cuma 20? Ini luar biasa, mendunia ini, syubhat ini. Bahkan bukan dari sekarang, ini di zaman Syekhul Islam. Dari mulai zaman Syekhul Islam, kira-kira 700 tahun yang lalu, itu ada syubhat seorang Ahlus Sunnah adalah Asy'ariyah, Asy'ariyah adalah Ahlus Sunnah. Sampai hari ini, terutama di negeri kita ini. Ahlus Sunnah itu bagaimana? Ahlus Sunnah itu ia mengajarkan sifat 20. Rasul nggak kenal, Abu Bakar nggak kenal, Umar, Utsman, Ali, Imam Syafi'i, Imam Bukhari nggak kenal. Itu sifat 20. Bukan berarti 20 sifat itu salah, enggak. 20 sifat itu benar. Dari wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadisi dan seterusnya, qiyamuhu binafsihi, benar. Allah itu wujud, Allah itu baqa, Allah itu qidam, terdahulu, kekal dan seterusnya, benar. Salahnya di mana? Salahnya di mana? Membatasi 20. Salahnya di situ. Ar-Rahman mana tuh? Ar-Rahim mana? Kan nggak ada. Coba antum ingat-ingat pelajaran SMP, SD, SMA dulu kan, wujud, qidam, baqa, ada nggak Ar-Rahman, Ar-Rahim? Nggak ada. Emang Ar-Rahman, Ar-Rahim bukan sifat Allah? Allah cemburu. Nabi pernah bertanya kepada Sa'ad, wahai Sa'ad, jika engkau pulang ke rumah ternyata istrimu sedang bersama laki-laki lain, apa yang akan engkau lakukan? Maksudnya berzina. Sa'ad menjawab, akan aku bunuh dua-duanya. Rasul memuji Sa'ad, betapa cemburunya Sa'ad ini. Aku Rasulullah lebih cemburu dari Sa'ad. Allah Rabbul Alamin lebih cemburu dari aku. Salah satu sifat Allah adalah cemburu. Enggak ada di sifat 20. Maka pelajaran kita itu justru membahas itu, membahas subhat-subhat itu, membahas orang-orang yang meyakini Allah punya sifat begini, Allah punya sifat begini, Allah punya sifat begini, tapi salah.
Nggak mungkin Allah punya tangan. Kalau Allah punya tangan, jadi sama dengan kita dong. Nah, sementara Allah mengatakan, aku telah menciptakan Adam dengan kedua tanganku. Dan ayat ini dibaca mungkin ratusan kali oleh Nabi di hadapan para sahabat. Rasul tidak pernah berkomentar terhadap ayat ini. Ini kiasan, ini bukan arti sebenarnya. Oh, maksud tangan di sini adalah nggak ada. Tangan ya tangan, wajah ya wajah, jari ya jari, telapak tangan ya telapak tangan, genggaman ya genggaman. Gitu. Dan jangan mengatakan yang tidak ada dalilnya. Apa misalnya telinga Allah, udunaihi misalnya, atau rambut Allah, ya, paha Allah. Jangan. Kita hanya boleh mengucapkan apa yang ada dalilnya, apa yang diucapkan oleh Allah dan Rasulnya. Betis Allah, telapak kaki Allah, jari Allah, Allah turun ke langit dunia, Allah bersemayam di atas arsy. Jangan keluar dari dalil. Walidha fa innal istighala bihi wal inayata bi fahmihi istighalun bi asrafi madlubin wa ajalli maqsudin. Oleh karena itu, menyibukkan diri, menaruh perhatian terhadap ilmu ini berarti telah menyibukkan diri dengan sesuatu yang besar. Antum masih ingat talbis iblis? Salah satu talbis iblis, salah satu tipuan iblis kepada orang-orang baik, orang-orang soleh, apa? Masih ingat? Ditipu oleh iblis dengan apa? Baca Quran, sholat sunnah, zikir, wirid, disibukkan karena dia orang soleh. Dia nggak mempan suruh berzina, minum khamar, berjudi, mencuri, korupsi, nggak mempan. Dia orang soleh. Ya. Maka apakah iblis membiarkan orang soleh ini dengan kesolehannya? Tidak. Ditipu orang soleh ini. Udah baca Quran terus, ayo zikir terus, ya, biarin aja mereka sholat berjamaah. Sholat bisa nanti, kan engkau sedang husuk-husuknya. Nah, ini talbisul iblis di sini, membikin orang soleh itu sibuk dengan ibadah yang mafdul, lalu meninggalkan ibadah yang fadil. Dan itu banyak terjadi. Baca Quran terus, padahal sudah qomat. Dia lebih sibuk, ya, nyingkirin apa itu batu kerikil biar kaum muslimin lewat nyaman. Sementara sudah terdengar azan, gitu. Atau dia sibuk menggali kuburan. Ikhlas ya, bukan dibayar ya. Dia sibuk menggali kuburan, berdua, bertiga, ya. Tapi tidak menyolatkan mayat. Ini pun bagian dari talbisul iblis. Ditipu oleh iblis, disibukkan dengan sesuatu yang mafdul, sesuatu, lalu dengan meninggalkan sesuatu yang lebih besar, yang lebih utama. Nah, tentu kita tidak mau ditipu oleh iblis seperti itu. Nah, dengan demikian antum harus tahu mana yang lebih utama. Dengan apa ini? Ya tentu dengan ilmu. Tanpa ilmu nggak mungkin, nggak bisa. Banyak sekali dia sibuk kesana kemari, seorang wanita bawa sembako keluar masuk perkampungan kumuh, kan bagus sekali itu, kan bagus sekali kan? Dia bantu bawa sembako keluar masuk perkampungan kumuh.
Dia tinggalkan suaminya di rumah, masak sendiri, bikin kopi sendiri, ya. Padahal suaminya pengen sekali ditemani, dilayani. Mumpung libur, dia tinggalkan. Bahkan ngaji ke sana kemari, dia tinggalkan suaminya. Ini terkena talbisul iblis, kena tipuan iblis. Yang wajib tidak dijalankan, yang gak wajib dia bela-belain, walaupun berpahala. Iblis punya rencana seperti itu. Tentu iblis tahu seorang wanita akan dipersilahkan masuk surga dari pintu mana saja, cukup hanya melakukan 4 hal. Apa? Ayyuma imra'atin shallat khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha. Cuman 4. Apa? Salat 5 waktu, kemudian puasa Ramadan, kemudian menjaga farjinya, kehormatannya, menutup auratnya, terakhir taat suami. Cuma 4 itu. Nggak pakai tahajud, nggak pakai witir, nggak pakai puasa Senin Kamis, nggak pakai apalagi puasa Daud, nggak pakai keluar masuk kampung kumuh bawa sembako, nggak. Dia cuma sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga farjinya, taat sama suami. Dipersilahkan masuk surga dari pintu mana saja. Sama seperti siapa? Kata Nabi, arju an takuna minhum, ya, Abu Bakar. Kalau laki-laki untuk menjadi seperti Abu Bakar, kayak apa beratnya? Kan Abu Bakar yang dijanjikan, yang diharapkan oleh Nabi akan dipersilahkan masuk surga dari pintu mana saja. Nah, kalau kita ingin dipersilahkan juga, ya jadi seperti Abu Bakar, betapa beratnya. Wanita cuma 4 itu. Ya, nggak ada sholat tahajud, sholat witir, puasa Senin Kamis, puasa Daud. Ya, walaupun kalau dilakukan ya tentu bagus sekali, tapi itu tidak wajib, tidak menjadi syarat dia dipersilahkan masuk surga dari pintu mana saja. Yang menjadi syarat supaya dia disuruh masuk surga dari pintu mana saja, taat sama suami. Taat sama suami ini berat. Dan iblis tahu betul ini. Iblis hafal betul hadis ini. Maka iblis berusaha sekuat tenaga, ya. Wanita-wanita yang punya suami itu puasa sunnah, puasa Daud, kemudian rajin ngaji ke sana kemari, dalam rangka supaya tidak taat kepada suami, berani terhadap suaminya, berani menyangkal terhadap suaminya. Kadang-kadang disuruh ustadznya, siap, yang bahkan bukan ustadznya, ya, mungkin guru bahasa Arabnya atau mungkin temennya lah, atau bahkan orang tuanya. Siapa yang harus lebih ditaati oleh seorang wanita, orang tuanya apa suaminya? Suami. Apa ini? Dalil. Kalau nggak pakai dalil, ya iya, orang-orang kafir nggak pakai dalil. Orang kafir nggak pakai Al-Quran dan Sunnah, pakainya ro'yu. Suami gimana? Yang lahirin siapa? Ya, yang ngurus dari dia bayi, yang capek, yang lelah, yang berkeringat, bahkan nangis, bahkan berdarah-darah, kan ibunya, ayahnya. Begitu nikah enak aja, cuman modal ya aku terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin sekian. Itu juga nggak mahal-mahal amat kan, paling seperangkat alat sholat, paling berapa, nggak sampai miliaran. Cuman begitu doang, lalu harus lebih taat kepada suaminya. Agama apa ini? Itu orang kafir, karena nggak percaya dalil, nggak percaya sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Kita kan yakin betul dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Siapa orang nomor 1 bagi seorang laki-laki ya Rasul? Dijawab, ibunya.
Nggak ada yang melebihi ibunya. Kalau orang nomor satu bagi seorang wanita siapa ya Rasul? Suaminya. Ayah ibunya kalah. Apa ini? Dalil. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam berarti wahyu dari Allah Rabbul Alamin. Ya. Ini kaum muslimin. Ini kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir ya tentu nggak percaya dengan sabda Nabi. Masa kita ikut-ikutan nggak percaya dengan sabda Nabi? Ya, ikut-ikutan pakai rokyu. Kayaknya nggak adil dah. Kayaknya nggak tepat dah. Kayaknya. Jangan ikut-ikutan orang kafir. Karena kita bukan orang kafir. Kita yakin betul dengan qala Allah wa qala Rasul. Itu pegangan kita, patokan kita. Idza waradal athar batalan nadhar. Kalau sudah ada dalil, buang semua pendapat. Jangankan cuma pendapat pikiran kita, pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Bukhari, bahkan pendapat Abu Bakar, Umar, buang. Kalau bertentangan dengan ayat, kalau bertentangan dengan hadis. Ya, yang kedua. Alasan kedua, kenapa ilmu asma wa sifat ini menjadi ilmu yang luar biasa besarnya. Anna ma'rifatallahi wal ilma bihi tad'u ila mahabbatihi wa ta'zimihi wa ijlalihi wa khasyatihi wa khawfihi wa rajaihi wa ikhlasihi al-amal lahu. Banyak sekali ya. Dengan mengetahui tentang Allah, mengetahui tentang nama-nama dan sifat Allah, apa? Mahabbah, ta'zim, ijlal, khasyah, khauf, raja, ikhlas ya. Kita cinta ya. Gimana kita nggak cinta kepada Allah sementara kita tahu persis bahwa Allah seolah pura-pura nggak tahu ya. Berapa kali kita berbuat maksiat, berapa kali kita melakukan dosa, berapa kali kita melakukan kemungkaran, dan itu di depan Allah. Allah lihat. Kita lakukan di kamar, kita lakukan di rumah, kita lakukan di tempat sepi, itu semua di hadapan Allah. Allah tahu. Allah seolah-olah nggak tahu ya. Allah biarkan kita, Allah kasih kesempatan kita untuk bertaubat. Bagaimana kita punya Tuhan seperti ini lalu kita tidak cinta kepada Dia ya? Bandingkan dengan ibu kita, ayah kita, atasan kita, raja kita. Salah cambuk, salah cubit, salah kasih peringatan, terutama hakim, jaksa ya kan? Bertahun-tahun, puluhan tahun kita berbuat salah, Allah diamkan, seolah-olah Allah nggak tahu, padahal Allah tahu persis ya. Allah kasih kesempatan kepada kita untuk bertaubat ya. Bahkan apa maunya Allah diwujudkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam ketika Ma'iz datang dari sebelah kanan. Ya Rasul, aku telah berzina, fa'akim alayyal hadd, mohon tegakkan hukuman atas diriku. Nabi melengos sebelah kiri, Ma'iz datang lagi dari sebelah kiri. Ya Rasul, aku telah berzina, mohon tegakkan hukuman atas diriku ya. Nabi melengos, seolah Nabi mengatakan udah diem kan, nggak ada saksi, nggak ada bukti, udah diem, udah tobat, mohon ampun kepada Allah gitu. Jadi Rasulullah itu tidak seperti apa ya, petugas keamanan itu. Wasna tuh berdua laki perempuan mau kemana tuh, selidiki terus, kuntit terus, nanti pas zina digerebek, direjam, dicambuk. Enggak begitu, tidak begitu, nggak boleh, haram seperti itu, nggak boleh ya.
Kalau mau sebelum berzina dicegah, sebelum berbuat maksiat dicegah, jangan didiamkan, bahkan dipancing untuk berzina, untuk minum khamr, untuk korupsi, untuk berbuat dosa, lalu di apa istilahnya, tangkap tangan, ya, lalu di penjara, ya. Itu jauh dari sifat Allah dan Rasul. Ya. Betapa baiknya, maha baik, kitanya yang kurang ajar. Bukannya sadar, mohon ampun, terus mengulang lagi dosa kita, terus mengulang lagi maksiat kita. Itu kita, ya. Kemudian khasyah, khauf, takut. Gimana kita nggak takut, ya? Selain kita cinta kepada Allah, gimana kita nggak takut? Siapapun kalau mau Allah masukkan neraka, masuk, nggak peduli. Anak Nabi, istri seorang Nabi, ayah seorang Nabi, ya. Allah nggak takut resiko. Allah apa ya? Nggak ada rasa nggak enak. Nggak ada rasa nggak enak. Kalau Allah punya rasa nggak enak, punya rasa takut, ada yang besar di hadapan Allah, barangkali Allah tidak akan masukkan anaknya Nabi Nuh ke neraka, istrinya Nabi Lut ke neraka, ayahnya Nabi Ibrahim, bahkan orang tuanya Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan bahwa siapapun kecil di hadapan Allah, gak ada yang besar, ya, gak ada yang besar di hadapan Allah. Bahwa Allah cinta kepada para nabi, para rasul, betul. Sayang pada para nabi, para rasul, betul. Tapi bukan berarti para nabi, para rasul itu menjadi besar di hadapan Allah. Tidak. Kalau para nabi, para rasul menjadi besar di hadapan Allah, tadi barangkali Allah enggak tega atau sungkan menjadikan anak nabi, ayah nabi, istri nabi, orang tua nabi masuk neraka dan kekal selama-lamanya. Gimana kita nggak takut, ya? Ayahnya Nabi Ibrahim Allah masukkan ke neraka, anaknya Nabi Nuh aja Allah masukkan ke neraka, lalu kita ini siapa? Kalau Allah masukkan kita ke neraka, ya kecil sekali dan mudah jalannya. Walaupun selama ini kita rajin sholat jamaah misalnya, Allah bikin kita murtad pun gampang. Allah bikin kita masuk aliran sesat gampang. Akhirnya kita mati dalam keadaan kafir, akhirnya kekal di neraka. Waliyadzubillah, na'udzubillah. Gimana kita nggak takut? Ya. Nah, selain takut ada roja, berharap. Gimana nggak berharap? Sementara Allah itu luar biasa kasih sayangnya. Ada kemarin kan kalau nggak salah kita bahas wanita yang lari ke sana kemari. Ini setelah terjadi perang, ya, huru hara luar biasa habis perang. Nah, itu di tawanan perang, wanita musuh, ya, akhirnya kan musuh, lari ke sana kemari nyari anaknya, nyari bayinya. Maka setiap kali ketemu bayi dipinjam, disusui. Setiap kali ketemu bayi disusui. Sambil lari ke sana kemari nyari bayinya. Nabi mengatakan, mungkinkah wanita ini kalau ketemu dengan anaknya, bayinya, lalu tega melemparkan bayinya ke api neraka? Itu para sahabat menjawab, tidak mungkin. Begitulah Allah. Allah jauh lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada wanita ini terhadap anaknya, bayinya. Ya. Gimana kita tidak berharap punya Tuhan seperti itu? Walaupun selama ini kita berzina nggak kehitung, kita minum khamr nggak kehitung, kita mabuk, kita bertahun-tahun nggak sholat, ya, mendengar ini berharap kita Allah sayang dengan kita, ya. Begitu kira-kira.
Ya, mungkin 2 dulu. Untuk 3, 4 dan seterusnya kita lanjutkan kesempatan berikutnya. Ada pertanyaan, silakan.